Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari mungkin dari calonnya ya teman-teman. Jadi emasnya itu bilang seperti ini, Bunda mau nanya, ini calon saya baru 2 bulan bekerja di Singapura. Awal kerja di sana berjalan baik, tapi setelah 1 bulan kerja majikan mencari kesalahannya terus, dilaporin ke agen. Sebenarnya kayak nggak terimalah dia digituin sama majikan, tapi apalah daya, agensi cuma mendengar apa yang dikatakan majikan tanpa mendengar alasan dari pekerja. Akhirnya sekarang agensi juga ikut memarahinya. Sekarang HP-nya sudah disita. Pertanyaannya, gimana cara untuk ngadu ke MOM? Sedangkan sekarang nggak pegang HP dan juga belum tahu alamat MOM itu sendiri. Apa memang agensi hanya mendengar keluh kesah dari majikan? Rasanya nggak adil kalau hanya mendengar apa yang dikatakan majikan saja. Jadi di sini ya, buat teman-teman semuanya ya yang masih baru pertama kali datang bekerja ke Singapura, kenapa kok sampai HP-nya disita? Kenapa agensi hanya mendengarkan omongan dari majikan saja? Biasanya di sini mbak yang masih baru itu memang harus benar-benar dituntut fokus dalam bekerja dulu. Di sini saya nggak berpihak pada agen, nggak berpihak pada mbaknya. Saya hanya menjadi penengah. Oke, di sini bagi yang masih baru benar-benar harus fokus pada pekerjaan. Sudah wajar maklum HP disita karena apa? Mungkin majikan merasa nggak happy atas pekerjaannya. Di sini majikan mengambil ART dari Indonesia itu sangat mahal. Oke. Karena apa? Harus membayar uang fee pada agen, harus membayar uang levy, harus membayar insurans, harus membayar untuk cek medikal, nanti kalau jatuh sakit, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi di sini majikan benar-benar menginginkan punya ART itu harus bisa segera menghandle pekerjaan yang ada di rumah majikan dengan cepat. Jangan dipikir kerja di Singapura dengan kerja di Indonesia itu sama. No. Kerja di Singapura harus serba cepat, teman-teman. Tempat-tempat mana harus terlihat bersih dan rapi. Ada juga majikan yang menginginkan semuanya serba perfect. Tapi ada juga majikan yang cincai. Itu mah suatu keberuntungan. Karena apa? Nggak semua majikan itu orangnya cincai. Kalian nanti ya, kalau sudah tiba di rumah majikan, kalian bakalan tahu sendiri. Maaf, bukan berarti di sini saya nakut-nakutin kalian, bukan. Tapi kalian harus ingat teman-teman, kalian kerja ke Singapura itu gajinya besar. Di sana kalian benar-benar dituntut untuk cepat bisa tanggap dalam menghadapi semua pekerjaan, dalam menghandle semua pekerjaan. Dan kalian kalau diajak ngomong juga harus ngeh, harus paham. Makanya itu saya di sini selalu ngomong, buat teman-teman yang masih pemula, nggak ada ruginya kalian numpang proses di PT. Jangan di sini nantinya kalau kalian sudah sampai di rumah majikan, dikit-dikit kalian ngeluh, dikit-dikit kalian mengeluh. Mengeluh nggak akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Oke? Proses bekerja di rumah majikan memang semuanya sama, seperti itu. Itu mah alhamdulillah masih dikasih HP, masih boleh pegang HP. Saya 2 tahun pertama nggak ada HP, teman-teman. 2 tahun pertama saya nggak ada off day, teman-teman. Itu semua saya jalani penuh dengan kesabaran. Saya benar-benar nggak beli yang namanya HP siluman, enggak. Saya benar-benar orangnya jujur, nurut sama majikan. Akhirnya apa? Majikan saking sukanya sama saya, majikan ngomong, kamu mau nambah kontrak lagi apa enggak? Saya benar-benar orangnya itu utun waktu pertama kali masuk ke Singapura. Tapi setelah nambah kontrak, memang saya ngomong sama majikan bahwasanya saya nggak bisa kalau nggak beli HP. Masa setiap telepon orang tua harus turun ke bawah blok, harus beli kartu. Dan waktu itu kartunya kartu gado-gado, teman-teman. Kalau untuk telepon ke Indonesia, sinyalnya itu selalu putus-putus. Terus akhirnya majikan mengizinkan, oke nggak apa-apa kamu beli HP.
tapi jangan boros-boros. Akhirnya setelah saya beli HP teman-teman, boros juga. Waktu itu benar-benar boros juga teman-teman. Karena apa? Belum ada WhatsApp. Nah, jadi dari sini buat kalian semuanya yang masih baru, jangan terlalu banyak komplain teman-teman. Dijalani dulu. Kalian harus benar-benar belajar tentang semua pekerjaan yang ada di rumah majikan, harus bisa menguasai. Karena apa? Majikan di sini mengambil kalian itu benar-benar menuntut kalian agar bisa menghandle semuanya. Majikan nggak akan diam diri di rumah 24 jam. Karena majikan di sini kadang ada yang kerja ke office lah, ada bisnis di luar lah, ada mungkin pekerjaan apalah kayak gitu yang membuat majikan sibuk. Nggak ada time di rumah, nggak ada waktu untuk kalian. Memang seperti itu teman-teman. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Kerja di Singapura itu seperti halnya kerja di Indonesia. Enggak, orang Singapura tuh semuanya suka benar-benar disiplin. Kalau bisa kerja itu cepat-cepat. Makan aja itu buru-buru loh teman-teman. Makan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu semuanya serba buru-buru. Karena apa? Ya memang seperti itu. Majikan di Singapura rata-rata memang seperti itu teman-teman. Benar-benar menginginkan kita bisa kerja cepat. Nggak mau yang namanya kerja itu diolor-olor, itu nggak mau. Tapi ada juga majikan yang cincai. Orangnya itu kalau tempat mana yang kelihatan sudah bersih, sudah rapi, oke. Tapi ada juga yang menginginkan rumahnya itu benar-benar perfect. Kalian dituntut benar-benar harus bisa masak. Kalian dituntut harus bisa semuanya. Nah, dari sini kalian harus benar-benar mau belajar. Kalian harus sadar teman-teman, kalian itu kerja ke luar negeri itu gajinya gede. Dan di sini kalian juga harus sadar, kalian kerja ke Singapura itu biayanya sangat mahal. Untuk itu harus semangat, harus ingat, kalian masih punya hutang di PT. Nanti kalau sampai kalian pulang ke Indonesia, kalian masih potongan gaji, kalian akan didenda oleh agen Singapura, kalian akan didenda oleh PT Indonesia. Karena apa? Kalian sudah tiba di Singapura. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Kerja ke Singapura memang sangat-sangat disiplin teman-teman. Kalau nanti misalkan kalian bikin kesalahan, kalian akan dipersulit oleh majikan. Kalian di situ di rumah majikan pasti akan dibikin merasa nggak nyaman. Jadi di sini buat teman-teman yang masih pemula, jangan kalian menganggapnya oh kerja di Singapura seperti ini. Jangan. Kalau misalkan nanti majikan kalian sudah marah, kalian akan dibuat pekerjaannya menjadi ribet. Kalian akan dibuat di situ mungkin dikasih makan sedikit, dikasih jam istirahat nggak cukup. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya harus sabar. Kalian harus benar-benar ingat, oh iya, saya memang bekerja di bawah majikan. Saya harus benar-benar mau belajar, harus benar-benar nurut apa yang dikasih tahu oleh majikan. Jangan suka ngelawan, jangan kalian mikirnya, oh saya ini sudah tahu pekerjaan ini, oh pekerjaan ini saya sudah tahu. Jangan teman-teman, ada majikan yang nggak suka. Kalian itu ibaratnya sok pinter, itu ada majikan yang nggak suka. Kalau dikasih tahu ngomong aja, iya mem, iya mem. Kalau dikasih apa-apa, kalian harus ngomongnya jangan sampai lupa ngomong thank you mem, thank you mem. Kalian harus merendah. Dari situ insya Allah nanti pelan-pelan hati majikan akan luluh mbak. Ya, kalian di sini misalkan kalian orangnya benar-benar orangnya super smart. Orangnya pinter, ya sepinter-pinter apapun, kalau kita kerja menjadi seorang TKW, tetap TKW teman-teman, ya. Jadi harus ingat posisi kita. Kalau dikasih tahu majikan tentang apapun itu nggak usah melawan, ya, nggak usah melawan, harus nurut. Dikasih tahu apa tentang pekerjaan ini, cara kerjanya seperti ini cara masaknya seperti ini. Kalian harus nurut teman-teman. Kalau kalian nanti orangnya lupa-lupa, bisa dicatat. Suatu saat kalau majikan nyuruh lagi resep yang sama, jadi kalian tinggal buka itu bukunya mbak. Karena apa? Bekerja di rumah majikan itu nanti nggak bakalan yang dimasak selalu itu terus.
pasti juga ada yang mungkin majikan minta yang western food, atau mungkin majikan minta yang masakan Indonesia dan lain sebagainya. Untuk itu, buat teman-teman saya semuanya yang masih baru, yang masih pemula ya, di sini benar-benar kita itu dituntut menjadi orang yang super ekstra sabar. Kalau nggak sabar, kalian ya semuanya bakalan balik lagi ke agent. Kalian sendiri yang rugi, Mbak. Kenapa bisa rugi? Iya, kalau nanti kalian dipulangkan lagi ke agent, apakah setelah sampai di agent kalian nggak dimarahin sama agent? Sudah pasti di agent kalian akan dimaki-maki oleh mem-mem yang ada di agent. Di situ kalian akan terus dimarah-marahin. Di situ kalian juga harus dituntut untuk bekerja, nggak digaji, Mbak. Justru dikenakan tambahan potongan gaji. Kalian rugi double, Mbak, mikir ya. Jadi dari sini buat teman-teman saya semuanya, nggak usah banyak menuntut, nggak usah banyak mengeluh ataupun menuntut apapun itu nggak bisa, Mbak. Karena apa? Ingat, sadar kalian itu bekerja di bawah majikan, harus nurut apa yang diperintah oleh majikan. Nggak boleh kita itu kerja di rumahnya majikan, kita bikin kerjanya seenak diri kita sendiri, seenak hati kita sendiri. Nggak bisa, teman-teman, harus ngikut. Saya aja yang sudah lama bekerja di Singapura, saya ini orangnya masih nurut sama majikan. Maka dari itu majikan suka sama saya, teman-teman. Saya nggak pernah ngelawan. Kalau majikan ngomong terus, marah terus, saya cuma diem. Sepatah kata pun saya nggak akan menjawab. Oke? Saya selalu orangnya seperti itu, teman-teman. Sabar. Karena apa? Saya nggak mau yang namanya pindah-pindah majikan. Harus memulai lagi dari nol. Harus dikenakan potongan gaji lagi. Rugi, Mbak. Mau sampai kapan? Bekerja di Singapura terlalu lama nggak ada uang. Rugi. Kalau bisa bekerja di rumah satu majikan itu mungkin bisa bertahan sampai 3 kontrak. Mungkin sampai bertahan sampai 5 kontrak, terus akhirnya pulang ke Indonesia menjadi orang yang sukses, bisa bikin rumah, bisa nyekolahin anak, bisa buka usaha, punya modal, teman-teman. Ingat, kerja di Indonesia susah. Gak ada kerja di Indonesia saat ini yang gajinya standar dengan yang ada di Singapura. Gak ada, teman-teman. Kalian harus bangun, ya. Saya di sini benar-benar merasa iba pada kalian kalau nantinya kalian tiba di rumah majikan, majikan tiba-tiba nggak bisa menerima kekurangan kalian, akhirnya kalian disuruh pack, terus diantar ke agent, rugi besar, dikenakan lagi potongan. Terus majikan sama agent ngomong, kenapa ini dibalikin ke agent? Karena diajak ngomong nggak nyambung, mungkin karena pekerjaannya terlalu lelet. Mungkin kalian kalau diajarin kerja itu nggak nyambung-nyambung kayak gitu. Jangan dipikir semua majikan yang ada di Singapura itu baik. Jangan dipikir semua majikan yang ada di Singapura itu mau ataupun bisa menerima kekurangan kita. Enggak, Mbak. Semua itu juga nasib-nasiban. Ya. Jadi dari sini kalian yang mungkin orangnya keset atau bisa dibilang males ya, mulai saat ini, mulai detik ini kalian harus bangkit. Kalian harus mau yang namanya bekerja. Ingatlah, kerja di Singapura itu gajinya sangat gede, Mbak. Besar, lumayan ya. Selagi kalian orangnya mau telaten, orangnya mau sabar, insya Allah kalian akan menuai hasilnya. Dan di sini buat teman-teman saya semuanya ya, misalkan kalian yang belum punya rekening pribadi, ayo buka rekening pribadi yang ada di City Plaza, nama banknya Bank BNI. Jangan sampai teman-teman saya semuanya yang sudah bekerja di Singapura tapi belum punya rekening sendiri, rugi besar. Karena apa? Nanti kalian bakalan lupa dengan diri kalian sendiri. Bahwasanya di Singapura tuh kalian kerjanya itu ya Allah dari pagi sampai malam, kadang aja jam istirahat sampai kurang, makan aja sambil buru-buru. Terus setelah kalian gajian, semua uang yang kalian terima dikirim ke Indonesia. Iya, kalau uangnya itu dibelikan sesuatu, mungkin bisa dikatakan diinvestasikan atau mungkin bikin rumah. Kalau uangnya hanya habis dimakan saja, apakah kalian nantinya nggak akan menyesal? Ya, jadi dari sini ayo
buat teman-teman semuanya yang sudah ada off day, jangan lupa buka rekening sendiri ya. Syaratnya gampang, hanya bawa WP ya, paspor dan juga uang, dibuka setiap hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya. Gampang banget. Nanti setelah itu mungkin buat teman-teman yang off day-nya hanya sebulan sekali, kalian bisa ngambil buku rekening sama ATM-nya kan bulan depannya lagi. Setelah itu kalian langsung datang ke Raffles Place. Di sana memang ATM-nya cuma satu ya, cuman di Raffles Place saja. Kalian di sana nanti bisa minta tolong sama mbak-mbak Indonesia, ngomong aja, "Mbak, bisa tolongin saya mau ganti PIN baru." Kayak gitu, pasti ditolongin sama mbak-mbak Indonesia ya. Jangan sampai teman-teman saya semuanya yang sudah bekerja ya, di sana perjuangannya sangat luar biasa mencari uang di negara Singapura itu benar-benar sangat luar biasa. Kerja itu nggak ada habisnya. Kita itu benar-benar dituntut untuk terus bekerja, nggak ada istirahatnya sama sekali. Ya itu tadi, kadang ada juga makan itu sambil bekerja, makan itu terburu-buru. Tapi di sini bagi kalian yang mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan mungkin makan siangnya itu nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar oleh pekerjaan, itu benar-benar suatu anugerah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin nantinya dapat majikan yang benar-benar toksik, yang benar-benar membuat kita itu capek kayak gitu, apakah kalian nggak ingat? Apakah kalian lupa bahwasanya oh ya, saya itu di sini kerjanya itu benar-benar mati-matian. Kalau bisa saya harus nabung, harus buka rekening sendiri. Nah, itu baru yang bisa diacungi jempol, teman-teman ya. Jadi di sini saya sarankan jangan sampai lupa buka rekening pribadi. Semua ini juga untuk kebaikan kalian sendiri. Oke teman-teman, buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga teman-teman saya semuanya menjadi orang yang sukses. Semoga kalian semuanya nanti bisa merasa betah nyaman di Singapura. Kalian bisa nambah kontrak. Akhirnya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.